Teman-teman, pada video kali ini ya, saya ingin mengajarkan teman-teman ya, trading dengan cara scalping ya. Karena banyak juga subscriber saya yang minta tolong dibuatin gitu ya, video untuk cara scalping ya. Sekali ini saya akan bikin ya video cara scalping ya. Kita menggunakan adalah ya di time frame yang kecil, yaitu di 5 menitan. Untuk syarat scalping ya teman-teman, terutama kita harus cari di market ya yang pergerakannya itu cepat. Biasanya market yang ramai dan pergerakannya itu cepat biasanya itu di malam hari ya, sekitar jam 7 ke atas ya. Ya, itu adalah di sesi Amerika biasanya itu perdagangan cukup ramai ya. Jadi pergerakannya juga ya lumayan ya cepatnya gitu. Lalu untuk syarat scalping teman-teman ya, kita cukup ya scalping itu hanya menggunakan waktu 1 jam gitu ya, atau 2 jam paling lama gitu ya. Jadi kenapa? Karena ini untuk menjaga emosi kita. Karena kita menggunakan time frame yang 5 menit ya. Jadi mungkin dalam 1 jam 2 jam itu ya kita mengambil posisi cukup banyak kali gitu ya. Mungkin bisa ya 1 sampai 4 kali gitu ya. Yaitu tergantung nanti marketnya, kita lihat pergerakannya gimana. Lalu teman-teman ya, untuk syarat scalping ini ya, kita harus konsisten terhadap diri kita sendiri. Karena biasanya kalau kita menggunakan time frame yang kecil ya, kita juga mengambil pipnya tuh tidak banyak, mungkin antara 20 ya sampai 30 pip begitu ya. Jadi kita harus konsisten. Kalau kita salah gitu ya, kita harus tegakkan loss 20 pip, 30 pip gitu. Jangan nanti berubah pikiran dari scalping nanti menjadi swing gitu ya. Nah itu udah salah, nggak boleh. Jadi kita seorang trader itu mesti konsisten. Kita berjanji dalam diri kita sendiri, harus kita jalankan gitu loh. Ya. Di sini saya menggunakan ya time frame 5 menit. Lalu saya menggunakan moving average ya. Ini ya. Moving average ya. Periode 3. Nah nih, moving average periode 3 eksponensial ya. Sini saya kasih warna kuning. Saya hanya menggunakan 2 moving average. Satu moving average 8 ya. Eksponensial juga saya kasih warna biru ya. Lalu di bawah saya padukan dengan osilator, yaitu MACD dengan periode 393 ya. Jadi setelannya MACD adalah ini ya, 393 ya. Itu aja ya, gitu. Lalu caranya gimana teman-teman ya, kita menggunakan time frame 5 ya, dengan syarat ya, apabila garis 5 memotong dengan 8 ya, lalu kita tarik dengan garis tambah ini ya, crosshair. Lalu kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat lagi di MACD. MACD ini garisnya harus menyeberang ya, syaratnya di MACD ini kan ada garis bawah, garis atas ya. Nah gitu ya. Lalu di tengah ini namanya zero line. Setelah garis MACD nyeberang zero line ya, dan di sini ada perpotongan antara 5 dengan 8. Disitulah kita mengambil posisi kita ya, buy. Nah, umpama di sini kita ngambil buy ya. Lumayan loh, dari sini ke sini kan. Ini 36 pip ya. Nah, dari sini ke sini 36 pip ya. Lalu keluarnya kapan? Keluarnya adalah sama, menunggu persilangan lagi ya. Nah, di sini silang, di sini juga bersilang, 5 dengan 8 bersilang, dan di sini sudah tanda-tanda akan turun. Memang di sini ya dia gagal turunnya. Maka itu saya bilang ya tadi, kalau di scalping ini kita ngambilnya jangan banyak-banyak, nggak mungkin 30 pip oke udah TP dah, keluar dulu. Nanti baru cari momen bagus. Ya mungkin cari momen bagus masuk lagi gitu ya. Nah, gitu. Jadi carilah momen yang selalu ada persilangan. Kalau di bawah ini silang, kita ngambil buy. Kalau di atas ini silang, kita ngambil sell ya. Gitu.
Tapi ada juga gagal kayak gini bersilangan, ya. Bersilangan, tapi dia gagal gitu, ya. Jadi makanya saya bilang kita juga harus konsisten. Kalau udah salah ya harus cut loss gitu loh. Jadi market itu tidak bisa semau gue gitu loh ya, nggak bisa. Jadi kalau kita udah ngambil posisi salah gimana lagi ya? Ya salah harus cut loss gitu. Jadi kita batasi cut lossnya mungkin 20-30 pip. Itu kalau di scalping ya. Dan syaratnya untuk scalping ya, kita harus ya nongkrong di depan komputer, nggak bisa ditinggal-tinggal gitu ya. Sudah ambil posisi ya harus dijaga gitu loh. Karena ini nggak lama nih ya. Ini dalam kurun waktu 1 jam kita sudah TP nih ya. Lihat ya candlenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candle kali 5 45 menit aja kita udah mulai TP gitu loh ya. Begitu juga di sini ya. Ya, jadi ada juga gagal gitu, tidak ada 100% gitu. Maka itu kalau gagal gimana? Kita harus cut loss. Ya. Kalau kita cuannya 30 pip ya kalau-nya 30 pip juga gitu. Kalau di sini kan lumayan ya, di sini turunnya ke sini lumayan banyak gitu ya. Nah, kalau umpama di sini kita sell ya. Nah, di sini kita sell ya. Oh, ini turun sampai ke sini ini lumayan banyak. Ini dapatnya 160 pip loh ini ya. Begitu. Nah, inilah cara scalping ya, cukup sederhana. Kita hanya cukup pakai moving average ya, yang eksponensial 3 dengan 8 dipadukan dengan MACD 393 ya. Jadi teman-teman ya boleh praktekkan cara begini dan tetap harus jaga MM kita ya. Ya, jangan terlalu nafsu kalau equity kita kecil ya. Kita jangan paksakan trading kita lotnya gede, pasti MC gitu ya. Jadi harus disesuaikan saja. Trading yang paling bagus itu adalah ya kita menggunakan maksimal 4% dari modal kita per trade. Jadi kalau uang kita 25 juta ya, kita kalau 4% artinya kita hanya boleh mengambil 0,1 lot per trade ya. Kalau uang kita 10 juta ya, kita hanya boleh trading 0,4 per trade. Ya, itu untuk menjaga equity kita jangan sampai kena MC. Nanti samping berjalannya waktu ya, trading kita makin akurat ya, akurasinya makin tinggi, baru nanti kita punya rasionya ditingkatkan gitu loh. Tapi kalau untuk pemula ya, semakin kecil semakin bagus gitu ya. Umpama kalau uang kita 10 juta, kita sebaiknya trading 1% aja gitu ya, yaitu 001 lot, artinya 100.000 per trade. Karena tujuan kita kan mau berlatih ya, belum mahir gitu ya. Jadi ingat teman-teman ya, kalau teman-teman mau scalping jangan tinggalkan komputer ya. Setelah ambil posisi ditunggu gitu, dan harus konsisten. Kalau salah harus cut loss. Jangan berubah pikiran, oh ini nggak jadilah saya scalping, sekarang berubah jadi swing itu paling tidak boleh. Jadi kita sendiri itu harus konsisten terhadap apa yang telah ya kita janjikan pada diri kita. Mungkin itu saja ya teman-teman ya, cukup sekian dan terima kasih.